Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tushrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Hadirin anggota lintas semuanya yang saya hormati, yang saya sayangi, dan insyaallah kalau rahmat Allah Ta'ala. Pada kesempatan hari ini yang ketiga ya, jadi saya baru masuk. Jadi saya akan memberikan pengarahan kepada semuanya untuk kita istilahnya mengembalikan kepada semangat kembali untuk memulai bekerja. Anggap aja saya ini titik nol kita untuk mulai beraktivitas. Jadi kita akan saya bangun semangat kembali biar kita hidup kita ini semakin hari semakin baik. Jadi jangan sampai kejadian yang tidak baik. Saya sampaikan sabda Rasulullah demikian, sering saya sampaikan. Sesungguhnya orang itu jika hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, kita adalah orang yang sangat katakanlah celaka. Jadi kalau hari ini kita lebih jelek, hari ini lebih jelek daripada kemarin, kita termasuk orang yang celaka. Nah, tapi kalau sama saja hari ini sama dengan kemarin, kita orang yang rugi. Kenapa? Harapan dengan Nabi semakin karena Allah hari kita semakin membaik karena ilmu bertambah, pengalaman bertambah. Kemudian siapa orang yang beruntung? Orang yang hari ini lebih baik lagi Islam menjadi orang yang beruntung, orang yang muslimun. Maka daripada itu saya tanamkan masalah nilai-nilai kembali, bukan masalah apa ini untuk saya pribadi, untuk Bapak semuanya. Nah, yang pertama kali kan saya sampaikan nilai satu pertama kali hidup itu pertamanya adalah kejujuran. Jadi kejujuran itu tidak hanya masalah memanfaatkan uang, tapi kejujuran diri kita. Contoh demikian, saya sebagai suami yang jujur bahwa tanggung jawab seorang suami itu untuk menafkahi istri. Ya, kalau kita jujur demikian, insya Allah logikanya kita akan berjalan ingin bekerja untuk menafkahi anak itu jujur. Dan kemudian kalau kita salah, ya udah ngakuin salah, itu namanya jujur, cepat urusan. Tapi akhirnya kalau kita salah karena membela diri dan sebagainya, akhirnya berkelit, akhirnya tidak jujur, kita menjadi celaka. Itu kejujuran itu demikian. Dan kemudian karena contoh saya bikin obat, memang salah, saya katakanlah, memang salah. Nggak tahu sengaja, seperti diakui, seperti selesai. Jadi kejujuran ini paling penting. Jadi nilai kejujuran ini sebenarnya kejujuran diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sederhana lagi ini masalah sholat Allah. Sholat Allah saya menyampaikan bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau apa-apa dipersembahkan lillahi ta'ala itu akan enak. Tapi kalau contoh, mohon maaf di sini contoh sholawatan atau sholat aja yang paling wajib. Wah ini karena mohon maaf karena kena sanksi dan sebagainya, itu kita ya akan merugi. Kenapa? Kita merasa berat hati dan lelah. Jadi mohon maaf ada yang mengawasi berangkat, nggak ada yang berat. Tapi kalau kita dari hati kita jujur bahwa sholat itu adalah memang kebutuhan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan katakan mohon maaf katakanlah ini sebuah aturan, bukan ini aturan, bukan aturan yang taat, ini aturan kita dari Allah sebagai umat Islam. Ngaji itu memang artinya kejujuran bahwa itu butuh kita. Karena kalau kamu ngaji jadi orang bodoh, dimana baru semuanya, kan nggak semuanya dari sekolah tinggi. Ada kenapa? Dulu udah nggak sekolah, nggak ngaji, sekarang ada kesempatan sekolah, ada orang ngaji, jadi kan mau tambah bodoh. Wah, padahal apa yang ngaji? Sebenarnya mencari ilmu itu dari ayunan, dari lahir sampai yang lah itu kejujuran. Kemudian apa? Contoh saya pribadi duduk di situ, di masa lama mukul potongan misalnya. Gak akan ada yang tahu, dan gak ada yang berani kan untuk nyuruh saya. Tapi harus saya jujur bahwa itu saatnya sholat, kita harus berangkat itu kejujuran. Insya Allah kalau kita kejujuran, kemudian yang paling penting segala itu iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Jadi apa-apa yang kita berbuat baik, entah ibadah kepada Allah, entah berbuat baik ini kita niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat, makanya mohon maaf di sini kalau yang berharap kepada saya pasti kecewa. Contoh biasanya puji sama saya karena tidak ketat, nggak saya puji menjadi kecewa.
akan merugi sendiri. Jadi jangan sampai saya menyampaikan su'ul khatimah. Su'ul khatimah apa? Di penghujung yang jelek. Kan banyak di sini kejadian, udah baik-baik, tertib, karena mengikuti hawa nafsu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya su'ul khatimah. Awalnya minimal dia pun terpaksa karena aturan sholat menjadi tidak sholat. Awalnya ngaji menjadi tidak ngaji. Awalnya sholat 5 waktu menjadi sholat 5 waktu dan sebagainya. Makanya saya sering menyampaikan, jangan pernah membuat sebuah keputusan atau ketetapan ketika kita lagi emosi. Ini saya mengatakan jangka panjang. Kenapa? Di sini terlalu sering kejadian. Jadi kasihan, saya itu saking sayangnya, paham nggak? Saya menyampaikan ini sayang-sayang jangan sampai kejadian sudah baik-baik. Nah contoh yang paling menonton kan sholawatan. Sholawatan ini berbahaya. Berbahaya itu bagaimana saya? Berbahaya itu jadi kalau kita itu istilahnya tidak lillahi ta'ala, tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf, bisa membuat kualat. Kenapa? Karena apa? Ini penghormatan kepada Kanjeng Nabi. Jadi akhirnya kalau kita gara-gara sholawatan, akhirnya kita menjadi menyanyikan sholawatan. Ini kan menjadi berbahaya. Ini sudah banyak berkali-kali, nggak saya sebutkan oknumnya ya, dosa. Ini berbahaya sekali. Makanya saya kalau begitu saya istighfar, kasihan sekali. Jadi gara-gara sholawatan jangan sampai demikian Bapak Ibu semuanya. Ini karena sudah sering terjadi. Ini saya nggak usah menyampaikan lah keluarga saya di sana di sini ada yang begitu. Itu saya benar-benar menyaksikan, mohon maaf istilahnya kualatnya. Saya bukan nakut-nakutin asli. Tapi demikian juga kalau sholawatan itu kita niatkan lillahi ta'ala, menghormati Kanjeng Nabi, insya Allah Bapak Ibu semuanya menjadi berkah. Ini saya sampaikan berkali-kali karena biar jangan sampai terjadi lagi dengan yang sudah ada di sini. Jadi minimal yang ada di sini, nah, jadi jangan sampai katakanlah mohon maaf kalau ada kasus sesuatu menyalahkan sholawatan. Karena itu bayangkan menyalahkan pada sholawatan sebuah kehormatan pada Kanjeng Nabi Muhammad, pada Muhammadun Rasulullah, Muhammad ya Habibullah. Muhammad itu kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bukan menakut-nakuti, tapi kejadian nyata saya melihat di lingkungan kita, kemudian saudara saya juga ada itu. Jadi kalau sampai menyalahkan sholawatan ini sangat berbahaya. Kebalikannya kalau kita sholat ini bihamdillahi ta'ala tulus karena Allah Subhanahu, insya Allah bagusnya sehat jasmani lahir batin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ini kan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Itu kan nyata ada perintah. Sebelumnya sebelumnya Allah ada wal malaikatu dan para malaikat shallu ala nabi. Besok dari Kanjeng Nabi Muhammad. Manusia ada caranya. Jadi artinya mohon maaf secara lahirnya sholawat ini juga semuanya tidak secara matematika itu tidak menurunkan Bapak Ibu semuanya karena semuanya di waktu jam kerja, di waktu jam kerja kecuali pas latihan tertentu malam Rabu atau apa. Jadi jangan sampai. Saya berharap semoga semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni orang-orang yang menyalahkan sholawatan dengan hidayah, jangan sampai su'ul khatimah. Jadi su'ul khatimah itu tidak ada sampai pas mati khatimah enggak. Jadi awalnya baik seperti yang disampaikan menjadi awalnya sholawatan menjadi sholawatan, awalnya jamaah menjadi jamaah, awalnya sholat ini kan berjamaah, ini kan jamaah. Nah awalnya berjamaah begini menjadi tidak berjamaah. Makanya sekali lagi jangan pernah membuat sebuah keputusan saat emosi. Renungkan dulu, karena manusia itu kan berubah saat kan. Jadi renungkan dulu, tidakkan apalagi kita berbicara atau menulis sekarang berbahaya di dalam media sosial ini sangat berbahaya. HP ini kan entah status. Jadi kan saya menyampaikan laki-laki itu kalau istilahnya bikin status itu masuk laki pengecut dan pecundang. Jadi kalau laki-laki malah care gitu kan. Ya kecuali mohon maaf seperti saya kalau bukan marah ya, karena kalau nggak cocok, nah hari itu saya selesaikan, saya tegas keras, tapi selesai, nggak sampai hati kayak perempuan emosi mendendam, saya sudah. Kenapa? Sesungguhnya saat kita emosi itu setan itu menunggangi hati kita. Nah hati kita itu menunggangi setan, kenapa? Pengen menjerumuskan. Contoh katakanlah si A berbiasa pagi-pagi disiplin mandi, sholawatan, kemudian setelah itu sholat zuhur, kemudian gara-gara emosi setan menyuruh udah hajar saja, ngomong aja seenaknya. Nah, ini kan
menjadikan feedbacknya itu akhirnya jadi saling emosi. Dan emosi akhirnya apa? Jadi menjadi tidak berani ketemu. Akhirnya awalnya berjamaah begini tidak berjamaah. Awalnya sholawatan tidak bersolawat. Awalnya sholat duhur berjamaah dia terpaksa menjadi tidak sendiri terus menurun. Nah, Bapak Ibu semuanya mengenal saya bukan sehari 2 hari. Jadi artinya dan saya itu insya Allah kalau intonasi saya bicara tegas keras, saya nggak pernah sampai hati enggak. Memang harus tegas keras, tapi saya tidak pernah menyampaikan sampai hati. Dan pas saya di koridor itu begini. Contoh mantannya sebagai ketua DKM. Nah, contoh saya kasih tugas, nih Mas Isra Mi'raj tolong selesaikan. Saya tahu beres, koneksi sama saya. Dan kalau contoh ada suatu masalah, ya pasti masalahnya kejar. Kenapa? Karena yang begini itulah organisasi. Nah, saya punya panitia, panitianya Bisiti Aisyah. Gak mungkin saya ke Bisiti Aisyah. Ya repot, nanti masuk saya harus tanya mengdungin, dan itulah sebuah organisasi. Jadi di sini itu dilatih berorganisasi. Jadi tidak mungkin saya menanyai ke setiap anggota panitia. Jadi itulah latihan jujur, dewasa cara berpikir, bertindak. Jadi kan usianya sudah rata-rata 40. Kalau kita masih mengugu hawa nafsu, karena hawa nafsu amarah itu hanya akan menjerumuskan diri kita. Tapi insya Allah kalau saya itu Bapak semuanya tidak ada pernah menurut saya kalau ada orang salah minta maaf, wajibnya saya minta maaf. Tapi kalau misalnya orang salah, saya harus minta maaf juga tidak mau. Itu namanya tidak adil, karena tidak menempatkan porsinya, itu tidak adil. Nah, tapi ya rata-rata mohon maaf setelahnya kalau menunggu hawa nafsu itu akhirnya yang ada penyesalan di belakang. Sekali lagi saya mengatakan jangan pernah membuat sebuah keputusan ketetapan apapun, apalagi bicara sudah ke publik, ke masyarakat, ke lingkungan, sesuatu yang katakanlah kondisi kita lagi emosi yang belum tentu kebenarannya, karena itu hanya misalkan wa min syur'ata wasyayatin, ini maka diamin. Allahumma nazim ahwalana, ya Allah teraturkanlah segala urusanku, wa hasin af'alana, ya Allah baguskanlah af'alana, akhlak perbuatanku, wa halisna min alamin fakri, hindarkanlah dari kefakiran. Kalau jauh dari komunitas masyarakat, jauh dari sosial pasti jadi fakir. Wa dzulil hina. Jadi makanya doa yang saya baca itu bukan doa namanya wa asinna minal bala, dan jauhkan dari bala, wal wabak, dan dari penyakit. Saya itu wa min sururil aqda, dan dari dorongan diri kita yang surur yang jelek. Karena manusia selalu dorong dengan kejelekan. Kemudian amin wasyayatin, dan setan yang mendorong kejelekan. Wan nasil amarah, dan nafsu amarah. Jadi ngomong tegas itu bukan nafsu amarah, berbeda. Namanya harus tegas, tapi hati yang bertujuan ngomong tidak karu-karuan itu namanya nafsu amarah. Yang nanti itulah yang akan menjerumus kita. Makanya tiap hari kita baca qul a'udzu birabbil nas, tujuannya apa? Biar Allah menjaga hati kita tidak didorong oleh setan dan nafsu amarah. Jadi itu saya tidak bermaksud untuk menyampaikan ke proses tertentu, enggak, ini saya menyampaikan untuk saya pribadi ke Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai katakanlah kita hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Semakin hari kita harus husnul khotimah, harus penghabisan yang baik. Demikian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada kebenaran insyaallah berkat dari Allah Ta'ala dengan tujuan yang baik. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.